Untuk selamat pagi, shalom. Salam. Puji Tuhan, kita oleh anugerah kasih daripada Tuhan kita dapat datang beribadah pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka kita memperingati kenaikan Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati namun dia bangkit hidup, dan setelah 40 hari dia menampakkan diri, maka pada hari yang ke-40 Yesus naik ke surga. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama untuk menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam pemberitaan firman Tuhan tentang kenaikan Yesus bagi kita semua. Puji Tuhan. Terlebih dahulu kita akan melihat ya nanti di dalam Kisah Para Rasul. Ya, di sini kita memperingati kenaikan Yesus, berarti kemuliaan Yesus yang dinyatakan pada saat dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 ya di sini dan 11. Mari kita perhatikan, kita baca bersama-sama saja Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Puji Tuhan. Ini satu ayat yang luar biasa. Ayat-ayat yang luar biasa daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena disinilah ya, janji yang nyata daripada kedatangan Tuhan itu. Ya, bahwa Yesus yang sudah mati namun bangkit, dia hidup ya, dan dia menampakkan diri, membuktikan bahwa dia hidup. Dia menampakkan diri ya, bahwa Yesus betul-betul hidup. Yesus betul-betul Tuhan ya. Kenyataan itulah yang disaksikan oleh rasul-rasul lewat tulisan-tulisan dalam Alkitab ya. Dan di sini pada saat peristiwa besar ini ya, menyaksikan satu peristiwa yang ajaib, satu peristiwa yang besar, satu peristiwa yang mulia, di mana Yesus naik ya, naik ke surga dengan disaksikan oleh murid-muridnya. Kalau Elia, Nabi Elia itu naik ke surga, disaksikan hanya oleh Nabi Elisa ya, muridnya. Jadi pada saat Nabi Elia naik ke surga, beda ya. Pada saat Nabi Elia naik ke surga itu dengan kereta yang berapi ya, dikatakan demikian dalam ayat ya. Jadi dengan kereta yang berapi lalu naik. Nah, Yesus ini disaksikan. Maka dikatakan orang-orang di situ, ada orang-orang saksinya, dikatakan orang Galilea di situ. Orang-orang Galilea berarti saksinya bukan hanya satu orang. Ada banyak saksi dari kenaikan Yesus. Dan mereka melihat Yesus naik ke surga terangkat.
gitu. Terangkat, tidak ada ya, alat, tidak ada sarana apapun di situ. Kalau Nabi Elia itu ada sarana kereta yang berapi, tapi Yesus ketika dia naik surga, ya, itulah kekuatan, kuasa kebangkitan, kekuatan, kuasa, kemuliaan dari Yesus sendiri. Dia terangkat, disaksikan, ya. Dan saya percaya dia datang itu sehingga disaksikan oleh murid, tidak langsung begitu langsung tidak lihat, tapi saya percaya ada, seperti ada irama, ada kesempatan mereka bisa melihat Yesus, sehingga ya situasi pada saat itu tentu adalah situasi yang spektakuler, memukau, kekaguman, sehingga malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau melihat ke langit?" Yang melihat luar biasa, melihat ke langit. Nah, jadi kemuliaan Tuhan pada waktu dia naik itu, Yesus naik ke surga, itu dalam satu kemuliaan yang luar biasa, sehingga mereka kagum, tercengang-cengang gitu. Mereka melihat itu sebagai satu penglihatan yang mungkin kalau kita kembali kepada bagian dari firman Tuhan juga, pada waktu ada Yesus membawa mereka sebuah gunung, ya, dan di situ dibawalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya kan? Petrus, Yohanes, dan Yakobus dibawa ke sebuah gunung yang tinggi. Dan pada waktu itu Yesus menampakkan kemuliaan. Ya. Dan pada saat kemuliaan Yesus itu dinyatakan, murid-murid 3 orang ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka dalam suasana yang begitu asik ya, dengan kemuliaan itu, dengan suasana kemuliaan, begitu membawa ya suasana yang dalam hati mereka itu membahagiakan, sehingga Petrus berkata, "Tuhan, ada baiknya kami buat kemah, tenda untuk engkau, satu untuk engkau, satu untuk Elia, satu untuk Nabi Musa, satu untuk Nabi Elia, satu untuk Nabi Musa." Ya. Jadi suasana itu suasana yang menakjubkan, ya. Suasana yang memukau, mengagumkan. Puji Tuhan. Mari kita lihat slide itu. Nah, kenaikan Yesus Kristus, ya, di sini kenaikan Yesus Kristus disaksikan oleh murid-murid itu, ya, disaksikan oleh orang-orang Galilea. Ada saksinya, begitu ya. Mari kita coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul tadi pasal 1, sekarang ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama, 1, 2, 3. "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Ayat 2. "Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya." Ayat 3. "Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Puji Tuhan. Selama 40 hari dia menampakkan diri berulang-ulang. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus betul-betul sebagai orang percaya, pengikut Yesus, kita harus betul-betul ya
mengalami satu suasana di mana kita juga betul-betul merasakan kekaguman itu yang dirasakan oleh para murid. Walaupun kita tidak menjadi saksi. Sebab yang menjadi saksi itu adalah murid-murid. Ya, dia menampakkan diri kepada mereka semua. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Seperti 40 hari dia menampakkan diri, berbicara kepada mereka semua tentang kerajaan Allah. Bahkan dikatakan berulang-ulang menampakkan diri. Jadi bukan hanya sekali bukti itu, tapi berulang-ulang Tuhan buktikan. Ya, coba kembali ke slide. Ya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Kita baca ini. 1 Korintus pasal 3 sampai berapa tadi? Sampai 1 Korintus pasal 3 sampai 8 ya. Mari kita perhatikan. Mari saya bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat berikutnya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Terus sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi saksi dari Yesus hidup, saksi dari Yesus yang bangkit, itu bukan 1-2 orang. Seperti ketika Nabi Elisa menyaksikan Nabi Elia yang naik ke surga. Tapi ini bukan hanya kenaikan itu, tapi dari Yesus mati disalib, Yesus yang kemudian dibangkitkan, Yesus yang bangkit pada hari ketiga, dan Yesus yang menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang saksinya. Bukan hanya 1-2, 500 saudara sebagai saksi, kata Rasul Paulus. Bahkan dia bukan hanya nampakkan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya dan 500 orang itu, tetapi juga kepadaku, kata Rasul Paulus. Dia sudah menampakkan diri, dia sudah menyatakan dirinya bahwa Yesus itu hidup. Ya. Kebangkitan Yesus kita peringati. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus. Dan ini satu momen, satu peristiwa yang sangat menentukan. Karena menentukan bagi keberlangsungan iman dan pengikutan kita. Karena di sini Tuhan berjanji bahwa aku seperti engkau melihat dia, Yesus, kata malaikat, naik ke surga, demikian juga dia akan datang kembali. Amin. Amin. Jadi Yesus yang sudah naik ke surga, itu dia akan datang kembali. Seperti engkau melihat dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini yang menjadi penantian kita semua adalah saat di mana Yesus akan datang. Kedatangan Yesus itu satu kepastian. Sebab kalau Yesus sudah turun ke dalam dunia, Yesus yang sudah turun ke dunia, sepasti dia yang sudah dinubuatkan
ya, yang sudah dinubuatkan bahwa seorang anak akan dilahirkan sebagai penyelamat, sebagai raja, juru selamat, Mesias, anak Allah yang hidup. Sepasti dia yang sudah datang itu, ya, mati bangkit dan naik ke surga, sepasti itu juga lah kedatangan Tuhan. Hanya seringkali kita merasa kagum dengan Tuhan, dengan kedatangannya. Lewat Natal kita kagum Tuhan datang, ya, Tuhan sudah berkorban lewat kematiannya di kayu salib. Kita kagum Yesus hidup, kita yakin, kita percaya itu. Kita juga rayakan kenaikan Yesus. Tapi seringkali orang hanya berhenti sepertinya pada perayaan-perayaan, pada seremoni-seremoni. Begitu, ya, bersyukur, begitu kagum akan kasih Tuhan. Tapi seringkali melupakan esensi penting dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan mau kita ini, ya, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kehidupan kita seperti mempelai yang berdandan untuk suami, seperti mempelai yang gadis-gadis yang bijaksana yang menanti-nantikan mempelai yang akan datang untuk membawa mereka masuk ke dalam pesta kawin. So, itulah sebenarnya tujuannya. Jadi untuk apa Tuhan datang? Untuk apa Tuhan mati? Untuk apa kebangkitannya? Untuk apa ya Tuhan yang hidup? Untuk apa kenaikannya? Ya. Sepasti semua peristiwa itu, maka kedatangan Tuhan itu juga satu kepastian bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Kenapa saya menyampaikan demikian? Banyak orang seolah-olah, ya, hidup, ya, ini hanya sebatas mengagumi Tuhan. Tapi dia tidak mempedulikan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Banyak orang kagum dengan Tuhan. Ya. Sebab itu ada perbedaan, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat slide dulu. Yang tadi dulu. Nah, berdiri dan memandang ke langit. Ya, itu berdiri memandang ke langit itu melihat Yesus naik ke surga. Sebab itu malaikat ingatkan, malaikat sampaikan kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu memandang ke langit? Nah, mengapa kamu memandang ke langit? Tentu malaikat bukan tidak tahu, Tuhan bukan tidak tahu sehingga berfirman begitu. Mengapa kamu memandang ke langit? Tapi perkataan mengapa kamu memandang ke langit itu diberi jawaban yang tegas. Yesus ini yang sudah naik ke surga akan datang seperti engkau melihat dia naik ke surga. Itu jawaban dari malaikat itu. Bapak Ibu Saudara, kekaguman kepada Yesus itu pasti bagi orang yang percaya, bagi murid-murid, bagi pengikut, pasti kagum dengan Yesus. Amin. Ya. Tapi mungkin bukan hanya kita yang kagum dengan Yesus. Orang yang tidak terhitung sebagai murid, orang yang tidak terhitung sebagai pengikut Yesus juga kagum dengan Yesus. Dunia ini kagum dengan Yesus. Kita juga kagum dengan Yesus. Ya. Sebab itu kita karena kekaguman itu kita melayani Tuhan. Ya. Kita mengasihi Tuhan. Itu karena kita kagum. Tapi kekaguman itu tidak cukup. Ya. Tidak cukup.
untuk membawa kita sampai kepada kemuliaan Tuhan, begitu ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat slide itu. Nah, berdiri dan memandang ke langit. Ya, berdiri dan memandang ke langit. Sebenarnya satu hal yang perlu kita melihat, ya. Ada makna dalam keadaan, situasi di mana saat Tuhan menyatakan kemuliaannya, itu ada sikap, ya, ada sikap dari orang-orang di situ, dan sikap itu berdiri dan memandang ke langit, bukan lari, ya. Memandang Yesus naik bukan lari, bukan dia, tidak ada yang lari, tapi mereka berdiri, reaksinya begitu ya. Pada saat Yesus naik, itu reaksi mereka terkagum-kagum. Ya. Kita juga terkagum-kagum dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Puji Tuhan. Karena itu berdiri dan memandang ke langit itu sebenarnya, ya, di dalam Alkitab itu mengandung makna, begitu ya. Tapi kita tidak mengenang-enangkan ini, tetapi saya membawa kita bahwa memang dalam pengikutan, pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus punya pendirian. Amin. Amin. Katakan, kita harus punya pendirian. Kita harus punya pendirian. Kita harus punya pendirian. Jangan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, tidak punya pendirian. 1 Korintus 16 ayat 13. Kita baca bersama dengan semangat. 1 Korintus. Ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Bersikap sebagai laki-laki, ya. Jangan bersikap sebagai waria, apalagi bencong. Amin. 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 Bersikap sebagai laki-laki. Jadi bersikap sebagai laki-laki itu berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman. Berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kalau laki-laki itu kan dia kuat, dia teguh. Tapi kebanyakan laki-laki itu lemah sebenarnya. Maka Tuhan tegur yang laki-laki yang bukan jenis kelamin ini, tapi sikapnya sebagai laki-laki. Amin ya. Bukan jenis kelamin. Kalau jenis kelaminnya si laki-laki itu lemah dari perempuan. Dia mudah ya. Mudah goyah dia sebenarnya. Kalau perempuan dia cenderung dia setia. Laki-laki itu cenderung kurang setia. Itu laki-laki karena dia lemah. Maka sebab itu diberi oleh Tuhan seorang penolong. Nah, laki-laki yang merasa kuat, laki-laki yang belum sejati, tapi kalau sejati jantan, mungkin jantan dia. Sejati dia jantan. Bukan bencong dia kan. Bukan waria dia. Sejati dia jantan, dia bilang. Merasa kuat. Tapi ya, laki-laki yang tidak bersikap teguh dan kuat, bersikap seperti laki-laki, itu cenderung dia lemah. Maka sebab itu Tuhan beri penolong. Amin. Amin. Maka istri itu sebagai penolong. Sebab itu laki-laki merasa kuat dia. Dia merasa kuat, dia marah sama istrinya, dia pakai fisik, dia pukul istrinya supaya mau merubah istrinya dengan pukulan. Itu bukan merubah istri. Istrinya tambah hancur hatinya. Kalau begitu ya, tambah hancur hatinya. Itu sudah ya, bersyukur kalau masih diberi kemurahan Tuhan. Maka kita ini bersyukur. Amin ya. Amin. Kita bersyukur masih diberi kemurahan Tuhan. Tuhan angkat kita berulang-ulang
jatuh dalam keadaan terpuruk, Tuhan angkat lagi kita. Ya. Tapi sekarang firman Tuhan hari ini, dalam kenaikan Yesus ini, Tuhan mau kita berjaga-jaga. Tuhan mau kita berdiri dengan teguh dalam iman dan bersikap sebagai laki-laki. Amin. Amin. Ya, maka tema tahunan kita tahun yang lampau sampai tahun ini, pertengahan ini, tahun kewaspadaan. Nah, tahun ini ke depan itu menyongsong tahun perjuangan. Jadi tahun ke depan ini tahun perjuangan, ya, menyongsong tahun perjuangan. Harus berjuang. Itu ada di Efesus. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa udara, roh-roh jahat. Yang sekarang roh-roh jahat itu sambung di pasal kitab yang lain, bekerja pada orang-orang durhaka. So, itu kalau roh jahat itu bekerja pada orang-orang durhaka, dia mempengaruhi orang supaya orang itu tidak usahlah ibadah, kan kamu sudah baik, tidak usahlah ibadah. Haleluya. Diberilah kesibukan, ya kan? Tidak usahlah ibadah. Ya, sekarang lagi sulit, lagi susah, ekonomi lagi sulit, begitu kan? Maka tidak usahlah ibadah. Nah, itu roh-roh jahat, penguasa udara sedang bekerja. Nah, di udara, penguasa udara, dan di udara sekarang ini jaringan yang paling kuat itu adalah jaringan apa? Media sosial. Itu jaringan paling kuat sekarang ini di udara. Iblis ada di situ. Tapi kalau jaringan media sosial yang kuat itu dipakai untuk memberita firman Tuhan, roh Tuhan ada di situ. Dan ketika kita mendengar khotbah-khotbah di situ, ketika kita mendengar kesaksian di situ, kita diberkati. Sebab ada roh Tuhan di situ. Tapi kalau tapi penguasanya penguasa tetap mereka. Di udara ini tetap mereka. Seluruh jaringan media sosial, internet atau apapun dikuasai oleh iblis. Nggak apa-apa, komen dia, komen. Iya, kamu lucu. Wah, ujung-ujungnya, kamu imut. Nah, mulai sudah. Itu jaringan. Ya, nggak apa-apa, lewat media sosial aja kok nggak apa-apa, nggak berdosa. Kan hanya komen, kan hanya media sosial. Tapi di situ ada iblis, ada roh-roh jahat. Jaringan internet dikuasai. Ayo, kamu kurang uang. Siapa tahu togel, pasang togel. Jaringan internet, di situ ada judi online. Siapa tahu kena. Ini lagi susah ini, lagi kantong kering. Iya, ada di situ. Membuat manusia seperti orang gila. Kadang-kadang ciri orang gila itu salah satunya sakit jiwa itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Tidak nyambung. Katakan jangan tidak nyambung. Jangan tidak nyambung. Haleluya. Harus ada koneksi. Jadi gara-gara dia brain rot, ya, gara-gara brain rot, media sosial, internet dan lain sebagainya, itu membawa manusia kepada terikat. Itu brain rot, terikat sehingga dia tidak mampu melakukan yang lain, atau tidak ada kesempatan melakukan yang lain. Kalau sudah scroll, dia scroll terus. Itu kan? Lihat. Ya saya juga sering, tapi di tempat tidur sambil nunggu ngantuk.
Tapi kalau hari Minggu saya mau khotbah hari Minggu, saya scrollnya bukan itu. Scrollnya jadi persiapan ayat, cari materi khotbah, cari latar yang cocok untuk khotbah gitu ya. Jadi itu makan waktu berjam-jam untuk itu. Baca Alkitab, kirim WA, semua itu dipersiapkan supaya bisa jadi berkat. Amin ya? Amin. Bisa jadi berkat. Nah, kita kan mau jadi berkat tanpa sekat. Amin? Amin. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita kuat dalam iman, bersikap seperti laki-laki. Hati-hati, musuh. Sebab itu di atas dikatakan berjaga-jaga, ya, berdiri teguh, jangan kita goyang. Ini banyak juga. Ini akhir zaman. Saya dengar hamba Tuhan minta pokok doa supaya jemaat bertumbuh secara rohani, supaya bertambah yang beribadah. Saya dengar sama semua keluar. Saya mulai berpikir, ya, saya mulai merenungkan. Kalau Tuhan sudah menggerakkan hati kita semua ini, sehingga kita bisa dalam pelayanan dan kita setia, itu betul-betul bukan kekuatan manusia. Itu betul-betul kekuatan dari Tuhan. Amin. Amin. Kekuatan dari Roh Kudus sehingga kita bisa setia, sehingga berdiri teguh, bersikap seperti laki-laki. Itu dari Tuhan. Sebab apa? Kalau kita biarkan diri kita, roh jahat di udara yang terus bekerja ini, itu katanya roh jahat yang bekerja itu di antara orang-orang durhaka. Saya tidak baca ayat itu, saya hanya ngutip saja. Karena itu dikatakan berjaga-jaga kita. Berdirilah teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki, karena kita sedang menghadapi situasi akhir zaman. Dan ternyata keluhan semua hamba Tuhan itu sama. Ternyata entah karena kekecewaan. Kalau ada orang kecewa, datang iblis. Di situ campur tangan, tambah dia. Kalau ada kecewa, ya rasa kecewa. Dan kecewa hal-hal yang itu biasanya pada orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin juga pada gereja yang dekat dengan kita. Kekecewaan itu. Tapi wajar kekecewaan itu kalau yang dikecewakan itu karena dia memang jatuh dalam kesalahan, perbuatannya juga tidak benar. Tapi kalau karena saya misalnya hamba Tuhan beritakan firman Tuhan lalu nah, beda itu ya. Lalu kecewa, terlalu keras, lalu tersinggung, kecewa, lalu tertidur dia. Nah, lalu tidak bangkit-bangkit lagi. Bapak Ibu Saudara, akhir zaman ini banyak. Semua pelayan mengeluhkan itu, semua hamba Tuhan mendoakan orang-orang seperti itu. Dan saya mulai berdoa untuk itu. Setiap yang mengikat jemaat sehingga tidak mau datang beribadah. Lama nih tidak datang beribadah. Bingung kita, sudah di SMS, sudah di WA, kita datangi, kita bilang sudah, tidak mau juga. Tinggal berdoa. Karena kalau saya minggu lalu saya katakan kalau kita paksa, rasanya ibadah ini juga tidak jadi berkat kalau dipaksakan. Tapi kalau kita berdoa, kita mau putuskan dari hidup orang itu ikatan iblis, roh-roh jahat yang sedang bekerja di udara ini. Maka sebab itu kita harus ikut berperang. Amin ya? Amin. Kita harus terlibat dalam peperangan ini. Maka kita menghadapi tahun perjuangan. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang semacam ini. Bukan hanya satu dua, tapi banyak. Sehingga satu saat kita berharap gereja kita ya tidak ada lagi yang absen di gereja ini. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat slide berikut. Tetap buat ayat berikut ya, slide tadi. Slide tadi. Nah, ayat Kolose 3 ayat 4 memandang ke langit itu berdiri teguh ya. Itu sikap dan pendirian dalam iman, pengharapan dan kasih. Katakan sikap dan pendirian dalam iman, pengharapan dan kasih.
sikap dan pemberian dalam iman Dan dan kasih. kasih. Amin ya. Memandang ke langit, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Berdiri dan memandang ke langit. Memang harusnya demikian kita ini. Berdiri dan memandang ke langit. Kenapa? Ada apa di langit itu? Kita lihat dalam Kolose 3 ayat 1. Baca bersama 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. 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 Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apabila Kristus nanti datang, kan begitu kata ayat ini. Apabila Kristus nanti datang, kita menyambut Dia. Dia menyatakan diri pada kita menyatakan akan dinyatakan juga dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Berarti kalau Yesus dimuliakan, kita juga akan Muliakan. Kan itu yang dikatakan masuk surga itu kan itu. Tapi tadi usahanya jangan kita memikirkan yang di bumi. Kita memang bekerja, ya, jangan salah ya. Kita ini tetap bekerja. Amin. Amin. Sebab kalau tidak ada yang kerja kan tidak ada yang persembahan, tidak ada yang berpuluhan, ya kan? Haleluya. Kalau tidak ada yang ucapan syukur, tidak ada nanti di gereja ini. Tapi kalau ada yang kerja ya ada yang persembahan. Bahkan nasihat firman sebelumnya kita harus kerja keras. Amin ya. Amin. Harus kerja keras. Tapi Bapak Ibu memandang ke langit itu artinya walaupun kita di bumi kita bekerja, kita berusaha, tapi tetap hati kita, cinta kita, perhatian kita tetap tertuju kepada Yesus. Haleluya. Haleluya, tetap tertuju ke surga. Begitu. Gimana ya bisa 100% untuk Tuhan, 100% untuk keluarga, 100% untuk pelayanan. Dan di dalam Tuhan tidak ada yang 60%, 70%. Di dalam Tuhan semua itu 100%. Haleluya. Karena kita mau all out sepenuhnya, begitu ya. Hidupku ini untuk keluarga, ya sepenuh. Hidupku ini ya untuk pelayanannya sepenuh. Tidak ada setengah-setengah. Sebab Yesus memberkati, menolong kita juga tidak setengah-setengah. Amin. Amin. Sebab itu kita lakukan itu tidak dengan setengah-setengah. Memandang perkara yang di atas. Ini hidup kita, Bapak Ibu. Ini panggilan kita. Ini tujuan Tuhan untuk kita. Mari kita lihat slide. Ya, sikap dan pendirian, ya itu dulu. Sikap yang tadi dulu. Sikap dan pendirian dalam iman, pengharapan, dan kasih. Nah ini harus dilanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi berdiri teguh, memandang ke atas kepada perkara yang surgawi itu harus kita miliki. Harus. Ya. Terserah Bapak Ibu menerjemahkan apa khotbah pada saat ini. Kalau Bapak Ibu merasa khotbah ini menekankan soal aktif ibadah, ya Bapak Ibu terserah terjemahkan begitu. Haleluya, ya kan? Kalau tadi saya mengatakan tidak ada yang bekerja lalu kemudian tidak bersembahan, terserah Bapak Ibu terjemahkan. Tapi kalau ada Roh Kudus memimpin kita, kita akan tahu tanpa harus diajari. Karena Roh Kudus memimpin kita. Amin ya. Roh Kudus itu
Kita akan lakukan itu dengan sepenuh, dengan ikhlas. Sebab itu sikap dan pendirian dalam iman, pengharapan dan kasih kita harus kokoh. Tidak mau bergeser, saya tidak mau bergeser, saya kokoh. Puji Tuhan. Slide berikut. Nah, perbedaannya, kekaguman tidak cukup. Kalau kagum itu Keluaran 33 ayat 20. Ayo kita baca ini. Keluaran 3 ayat 20. Kekaguman. Sebenarnya kekaguman yang tidak cukup. Ayat 20 dalam Keluaran 33. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat tetap hidup. Kekaguman dari Nabi Musa, kekaguman dari bangsa Israel terhadap hadirat Allah yang spektakuler. Ya. Dan Musa itu ketika dia memandang Tuhan, wajahnya kemudian bersinar, wajahnya bercahaya. Ya, puji Tuhan. Dan kita kagum terhadap Tuhan, walaupun kalau bangsa Israel kagumnya lebih dari kita sebenarnya. Mereka melihat sendiri bagaimana tiang awan di siang hari. Mereka melihat sendiri bagaimana tiang api di malam hari. Mereka melihat fakta mujizat itu nyata. Dan murid-murid juga, orang-orang pada zaman Yesus ada di dunia ini juga kagum terhadap perbuatan Yesus. Dahsyat dan luar biasa. Kekaguman itu wajar. Itu fakta. Saya kira kita tidak punya dasar kagum sebenarnya dibanding mereka itu. Tapi kalau kita bisa kagum, walaupun kita tidak melihat, kita tetap kagum kepada Tuhan. Itu karena ada Roh Kudus. Amin. Amin. Kita lihat lagi berikut. Kekaguman ini bangsa Israel, tapi kekaguman semua manusia. Ayub 31 ayat 26 sampai 28. Baca bersama 1, 2, 3. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah di atas telah kau ingkari. Telah ku ingkari. Biar kau salah baca. Telah ku ingkari. Kagum kan? Maka kita kagum melihat matahari, bulan, bintang, alam semesta. Karena dalam surat Roma, ya, bahwa yang nampak, yang tidak nampak dari Tuhan, itu nampak dari karyanya. Amin. Amin. Yang tidak nampak dari Tuhan itu nampak dari karyanya. Amin. Amin. Maka kita percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Haleluya. Kita percaya. So kita lihat matahari, kita lihat bulan yang begitu indah, begitu mulia. Ya, minggu lalu saya sama Joseph Rahel dalam perjalanan pelayanan. Tiba-tiba baru kali itu lihat pelangi begitu jelas kelihatan, warna dan pelanginya itu begitu jelas. Dan wow, jadi kami dan Yosef melihat, wow, memang Tuhan itu memang mengagumkan. Amin ya. Amin. Yesus itu mengagumkan lebih dari segalanya. Dan manusia kagum terhadap Tuhan, terhadap karyanya, bahkan kepada Yesus. Banyak dunia ini kagum. Ibu saudara, mari kita lihat slide. Ya. Tapi kagum saja tidak cukup. Sesungguhnya kita dan seisi dunia ini kagum dengan Yesus, tapi tidak semua orang cinta Yesus. Kita dan seisi dunia ini kagum kepada Yesus, tapi belum tentu semua orang cinta Yesus. Maka yang Tuhan mau kita cinta
Dia. Haleluya. Mencintai Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid dan orang banyak, barang siapa mencintai aku, atau barang siapa mengasihi ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan apalagi lebih daripada dia tidak layak. Jadi Tuhan, kemauan Tuhan lewat peringatan kenaikan Yesus ini, rohani kita makin naik. Amin. Amin. Rohani kita makin bertumbuh, iman makin bertumbuh. Ya. Kita jadi orang Kristen yang dewasa. Amin. Amin. Dewasa itu bukan tentang umur, tapi sikap kita. Nah, kalau kita punya sikap seperti laki-laki, teguh berdiri dalam iman dan pengharapan, itulah kedewasaan. Tapi kalau kita cengeng, dikit-dikit kita kecewa, bahkan dengan Tuhan, masih kanak-kanak rohani kita. Tapi kalau sudah dewasa, satu saat layak bersanding dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, yang dewasa, orang yang menikah, layak menikah itu kan orang dewasa. Kalau di bawah umur itu melanggar hukum. Ya kan? Harus dewasa. Maka kalau kita mau jadi mempelai Tuhan, kita harus dewasa rohani. Amin. Amin. Puji Tuhan. Maka kita harus cinta Yesus. Sesungguhnya kita dan seisi dunia ini kagum dengan Yesus, tapi tidak semua orang cinta Yesus. Maka katakan dengan iman, saya mau cinta Yesus. Saya mencintai Yesus. Sampai kapan? Sampai lamanya. Sampai selamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan, sampai masuk surga, masuk Yerusalem baru. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Slide berikut, tidak panjang saya di sini. Nah, Bapak Ibu, saudara, karena kita harus berdiri teguh dalam iman, pengharapan dan kasih. Karena kita harus masuk dalam kesatuan dengan Kristus, maka di sini kita masuk. Kamu telah mati, dikatakan di sini ya. Kamu telah mati, ya. Dan hidupmu itu bukan milik kita. Maka kita mati itu dalam prosesnya. Kematian bagaikan adalah proses iman, bangkit, dan itu pengharapan. Kemudian kasih, itu kemuliaan. Mencapai sampai kepada kemuliaan. Iman, pengharapan, kasih. Bangkit, mati, bangkit, dan dimuliakan. Karena itu kalau kamu mati bersama dengan Yesus, kamu juga bangkitkan bersama Dia. Karena itu Bapak Ibu, apa kata janji Tuhan kepada kita? Sebelum kita sampai pada bagian akhir janji Tuhan, ini kan prosesnya sama dengan skema keselamatan Allah dalam perbenatan. Wilayah iman itu wilayah percaya, bertobat, dibaptis, itu dasar, fondasi. Bangunan tanpa fondasi tidak bisa. Iman itu fondasi, kerohanian kita. Jadi kalau iman kita goyah, hari Selasa